Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pemantapan mutu internal di bidang kimia klinik dan mungkin akan dilanjutkan dengan pemantapan mutu internal urinalisa. Pemeriksaan lab klinik ini dibagi ada 4 bidang kimia klinik, ya. Kimia klinik itu mencakup kimia klinik darah, urinalisa, kemudian ada hematologi, ada imunoserologi dan mikrobiologi klinik, dan ada pemeriksaan sederhana lainnya. Nah, tujuan dari pemantapan mutu, terutama untuk bidang kimia klinik, supaya hasil akhir pemeriksaan itu akurat, reliable, dan valid. Kemudian pemantapan mutu itu ada 2 jenis, ada internal dan ada eksternal lab klinik, ya. Apa itu pemantapan mutu internal atau pemantapan mutu kimia klinik? Maaf, apa itu yang disebut dengan kualitas atau mutu gitu ya? Pada kalau nama sebelumnya itu adalah apa ya, namanya itu bukan pemantapan tapi lebih ke pengendalian mutunya, seperti itu. Bagaimana kita mengendalikan mutu kualitas atau mutu terhadap lab itu sendiri. Nah, perlu tahapan yang harus dilakukan. Banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai kualitas yang memang diharapkan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan performa atau kredibilitas dari lab itu sendiri, ya. Bagaimana dari mulai penanganan lab itu sendiri, ruangannya harus seperti apa, alat reagen yang digunakan sudah sesuaikah, kemudian bagaimana dengan penanganan limbahnya, bagaimana dengan SDM-nya, bagaimana dengan sistem manajemen di dalamnya. Hal-hal yang seperti itulah yang memang akan menunjukkan seperti apa performa dari lab itu sendiri. Tujuan dari adanya harus dilakukannya pemantapan dari kualitas lab itu sendiri adalah tujuannya satu, yaitu untuk memberikan kepercayaan, kemudian menarik konsumen supaya memang ada mungkin lebih keuntungan dari hal berupa moral ataupun moral, juga dari segi benefit, ya, yang akan memberikan keuntungan bagi lab itu sendiri, seperti itu. Tingkat kepercayaan yang tinggi itu kan dilihatnya dari apa? Dari kualitas lab itu sendiri. Apakah hasil yang dikeluarkan itu memang bagus atau misalnya valid, kemudian bagaimana dengan SDM-nya, sarananya, bagaimana dengan teknisi yang ada di lab itu sendiri, itu merupakan hal-hal yang harus diperhatikan, ya. Kemudian penggunaan reagen, bagaimana plebotominya, kemudian bagaimana penanganan terhadap setiap permasalahan yang terjadi di lab itu sendiri, itu bisa meningkatkan kualitas lab itu sendiri, ya, seperti itu. Oke. Nah, yang pertama ini adalah pemantapan mutu atau mutu internal di bidang kimia klinik, ya, atau quality assurance di bidang kimia klinik. Itu kegiatan atau usaha yang ditujukan untuk menjamin ketelitian ketepatan hasil pemeriksaan lab. Ada 4 komponen penting. Yang pertama adalah pemantapan mutu internal, eksternal, kemudian verifikasi, ada validasi, audit, pendidikan, dan pelatihan, ya. Kita akan bahas dulu mengenai pemantapan mutu. Jadi pemantapan mutu tadi bertujuan untuk menjamin ketelitian ketepatan hasil pemeriksaan lab. Ya, dan jadi nanti bagaimana pemantapan mutu itu dilakukan? Ada
komponen ada 4 komponen yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemantapan yang bersifat internal yang dilakukan oleh pihak manajemen internal dari lab itu sendiri. Kemudian ada pemantapan eksternal, pemantauan yang dilakukan oleh pihak eksternal atau pihak luar yang memang memiliki kredibilitas dan sudah diakui, kemudian dilakukannya verifikasi, validasi, audit, pendidikan, dan pelatihan, terutama pendidikan pelatihan ini terhadap teknisi yang ada di lab itu sendiri. Pemantapan mutu internal ini kegiatan untuk pencegahan pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap lab klinik secara terus-menerus ya. Sebagai contoh, menggunakan serum kontrol agar diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Nah, itu untuk yang kimia darah sebagai contoh gitu ya. Nah, apa saja biasanya pemantapan mutu internal? Sama seperti halnya tahapan pemeriksaan, bahwa pemantapan mutu internal yang dilakukan itu ada 3, pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Jadi semua tahapan dari mulai persiapan pasien sampai interpretasi data atau pola melakukannya validasi itu harus dipantau bagaimana mutunya, seperti itu harus dicek gitu kan ya. Jadi check and recheck terhadap setiap tahapan pemeriksaan seperti itu. Nah, bagaimana beberapa kegiatan pemantapan mutu internal, contoh bagaimana memantau persiapan penderita, bagaimana pemantauan atau melihat pengendalian terhadap mutu dari pengambilan penanganan spesimen, kalibrasi alat, uji kualitas air, uji kualitas reagen, dan itu bagaimana dilakukannya? Sudah sesuai dengan SOP-kah? Sudah benarkah? Bagaimana terhadap hasil? Apakah ada perhitungan statistik yang dilakukan? Bagaimana penggunaan bahan kontrol? Bagaimana cara memvalidasi atau memverifikasi hasil? Itu harus dicek, ya. Harus dicek kualitasnya bagaimana, sudah sesuai dengan prosedur kah atau tidak, seperti itu. Nah, pemantapan mutu internal ini biasanya kalau di tahap pra-analitik ya, di tahap pra-analitik. Nah, itu kita harus bagaimana seorang laboran itu mengecek kelengkapan datanya, ya, bagaimana terhadap permintaan pemeriksaannya, seperti itu. Kemudian di dalam formulir tersebut itu bagaimana misalnya keterangan yang harus dituliskan apa saja, misalnya nama, umur, gender, alamat pasien, nama dokter, pengiriman. Nah, itu tahapan di formulir permintaan memang harus sesuai dengan prosedur ya yang diminta, seperti itu. Nah, kemudian pada saat tahapan sampling itu harus dikonfirmasi. Ya, harus dikonfirmasi jenis sampel yang digunakan, bagaimana kondisi sampel tersebut, dan penyakit apa saja yang memang diderita oleh pasien tersebut. Di sini dicontohkan pemeriksaan glukosa darah pasien, ikterik, serum, lipemik. Pemeriksaan elektrolit pada penderita malaria, sampel tidak diambil saat stadium krisis. Jadi memang harus diberikan keterangan. Apakah misalnya si pasien tersebut yang harusnya dilakukan puasa, tapi memang tadi tidak sengaja misalnya mengkonsumsi makanan tertentu, itu juga harus dituliskan, seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat preparasi sampel juga itu harus dilakukan bagaimana cara pemutaran atau sentrifugasi, pemilihan atau pemisahan antara serum dan plasma, sudah benarkah atau belum, gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui serum tersebut tidak ikterik, lipemik, atau tidak nyalisis. Nah, itu pun harus dilakukan. Di tahapan pra-analitik juga itu harus bisa bagaimana cara mengkalibrasi alat, kemudian reagen ya, sebagai tahapan quality control. Jadi quality control terhadap alat, reagen, metode pemeriksaan juga itu harus dilakukan. Ya, juga terhadap maintenance alat ya.
arus listrik yang digunakan berarti kan harus sesuai dengan yang tertera di mesin atau yang distandarkan seperti itu ya. Artinya arus listrik yang stabil itu kan itu memang harus digunakan seperti itu. Bagaimana penggunaan kontrol terhadap serum gitu ya, sudah di apa namanya itu, bagaimana cara menghitung untuk uji presisi terhadap instrumen ataupun regen atau metode, sudah dilakukankah statistik perhitungannya. Nah, nanti akan dibahas mengenai teori atau Westgard rules, aturan ya, hasil yang diterima atau yang ditolak itu seperti apa. Itu acuannya nanti ada dalam Westgard rules yang nanti akan dijelaskan ya. Bagaimana cara melakukan uji presisi tersebut menggunakan hukum Westgard gitu. Walaupun memang tidak semua harus melewati hukum Westgard ini. Jadi balik lagi ke apa yang kita lakukan sudah teruji dengan baik atau benar, seperti itu ya. Karena pasti kan ada alasan-alasannya. Misalnya kenapa hasil itu tidak sesuai dengan Westgard, pasti kan ada alasannya. Apakah misalnya si pasiennya harus mengkonsumsi obat sehingga akan mempengaruhi hasil misalnya pemeriksaan glukosa seperti itu, atau misalnya pasien tersebut tidak bisa melakukan puasa karena ada kendala-kendala tertentu, itu pun akan mempengaruhi hasil seperti itu. Dan memang itu akan melawan hukum Westgard itu sendiri ya. Jadi memang tidak semuanya, tapi harus acuannya memang ke hukum Westgard untuk yang ketelitian atau presisi dari uji kelayakan metode, instrumen, regen ya, seperti itu. Nah, di tahap praanalitik ini kita harus paham persiapan pasien secara umum. Ini sering dijelaskan di setiap perkuliahan saya. Bagaimana praanalitik terhadap pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, terutama ya ini yang saya tidak akan bahas terlalu banyak karena kalian harus tahu juga pemeriksaan yang harus puasa itu apa saja, jam berapa pengambilan sampel yang baik dan benar. Misalnya untuk urin, apakah urin pagi kah, urin sewaktu kah, kalian harus paham ya. Terutama kalau untuk kimia klinik ini kan berarti bagaimana prosedurnya. Jam berapa misalnya spesimen itu akan diperiksa, perlukah puasa terhadap pemeriksaan sampel tersebut, itu harus dipahami oleh seorang TLM ya. Gitu harus dipastikan juga, dikonfirmasi misalnya untuk pemeriksaan glukosa, pastikan bahwa memang lama puasanya itu sesuai dengan SOP yang diberikan 10-12 jam. Sama juga untuk trigliserid, asam urat, dan lainnya seperti itu. Pastikan juga kalian harus bisa mengkonfirmasi, harus paham juga obat-obatan yang memang obat-obatan yang harus dihindari sebelum pengambilan spesimen. Untuk darah itu tidak boleh mengkonsumsi obat 4-24 jam sebelum pengambilan. Untuk urin sekitar 3 hari tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut. Kalaupun memang harus misalnya ada obat rutin, contoh yang obat diabetes atau diabetik ya, pasien-pasien diabetes itu kan nanti harus dijelaskan atau harus diberikan keterangan pada saat pengkonfirmasian pemeriksaan seperti itu. Harus diinformasikan kepada petugasnya bagaimana kemudian menghindari aktivitas, pastikan kalian harus mengkonfirmasi apa aktivitas, tidak boleh melakukan aktivitas tinggi, terutama misalnya untuk pemeriksaan kreatinin atau misalnya kimia-kimia darah lainnya gitu ya, seperti itu. Efek postur pada saat pengambilan sampel juga harus dipastikan ya bahwa memang akan berbeda, misalnya pengambilan sampel duduk dengan tidur itu akan berpengaruh, atau misalnya dengan berdiri seperti itu ya. Kemudian faktor pada pasien yang mempengaruhi pemeriksaan. Contoh misalnya menstruasi, kehamilan, itu kan bisa berpengaruh seperti itu. Makanya memang satu pastikan dulu bahwa keadaan si pasien itu harus benar-benar tertuliskan ya di pengisian formulir pemeriksaan tersebut seperti itu, karena akan berbeda. Jenis kelaminnya harus jelas, kemudian usia, pola apakah dia mengkonsumsi alkohol atau tidak, perokok berat atau tidak, seperti itu ya. Adakah obat-obatan yang dikonsumsi atau tidak, seperti itu. Kemudian di tahap praanalitik pun kalian harus bisa bagaimana teknik persiapan pengumpulan spesimen yang benar.
ya. Harus tahu jenis pemeriksaannya. Misalnya untuk pemeriksaan GOT itu sampelnya apa, misalnya untuk pasien yang diduga mengalami kemandulan itu sampelnya apa, itu harus pasti jenisnya sesuai dengan jenis pemeriksaan. Jadi harus apakah penggunaan serum kah, plasma kah, seperti itu ya. Kemudian volume itu harus mencukupi. Ya, contoh urin itu kan kenapa harus mencukupi? Khawatirnya apabila terjadi pemeriksaan duplo gitu ya, itu sampel kita tidak kekurangan sampel. Misalnya untuk mengkonfirmasi pemeriksaan misalnya karena terjadinya kesalahan gitu kan ya, maka harus duplo, maka harus volume mencukupi. Seperti itu ya, serum, seperti itu untuk serum, plasma atau whole blood pun itu sama, harus mencukupi untuk jumlah sampelnya. Pastikan bahwa untuk darah kondisinya bagus gitu ya, tidak lisis, untuk sampel serum ya tidak kadaluarsa, tidak berubah warna gitu. Gunakan pengawet yang tepat gitu ya. Ditampung dalam wadah yang memenuhi syarat, identitas benar sesuai dengan data pasien. Gunakan KTP. Selalu meminta KTP untuk mengkonfirmasi data si pasien tersebut ya. Peralatan, nah ini peralatan otomatis kan memang biasanya ada khusus petugas yang menyiapkan peralatan gitu kan ya. Kalaupun misalnya dikerjakan sendiri ya berarti memang harus telaten. Peralatan itu harus bersih, kering, memang sudah steril gitu ya. Tidak mengandung deterjen, gunakan spuit yang baru, kemudian adanya tempat atau penyimpanan yang layak seperti itu ya, steril. Wadah pun pastikan bahwa misalnya untuk pada wadah sampel itu pastikan memang yang masih tersegel gitu ya, untuk apakah misalnya untuk urin, feses, misalnya untuk spuitnya itu sendiri ya. Pengawet, nah ini pengawet pun ini lebih ke misalnya ke antikoagulan gitu. Kalian pastikan bahwa setiap pemeriksaan itu memiliki antikoagulan yang berbeda. Contoh untuk pemeriksaan fungsi pemeriksaan fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal jangan sampai kalian tidak tahu ya antikoagulan apa yang digunakan. Mungkin memang sebenarnya pasti banyaknya itu kalian cari aman gitu ya dengan menggunakan tabung vakum merah dan juga plasma EDTA gitu. Tapi memang semakin bagus apabila misalnya pada saat pemeriksaan itu menggunakan antikoagulan yang tepat. Contoh untuk fungsi hati itu menggunakan plasma heparin, atau fungsi ginjal menggunakan sama plasma heparin, menghindari natrium sitrat dan natrium fluorida. Kecuali untuk pemeriksaan glukosa kan harusnya natrium fluorida, tapi memang kebanyakan menggunakan EDTA gitu ya, ataupun yang tabung non antikoagulan yang merah seperti itu. Nah, untuk pengambilan spesimen, seorang analis kesehatan itu wajib memahami plebotomi, wajib memiliki, mungkin kalau sekarang harus memiliki sertifikat uji kompetensi untuk plebotomi ya, karena memang itu akan menambah nilai plus terutama untuk penilaian kualitas lab itu sendiri. Sekarang sudah banyak sekali sudah diadakan di asosiasi atau di OP organisasi profesi itu untuk uji kompetensi plebotomi ya, karena memang salah satu yang harus dimiliki kompetensi utama oleh ATLM itu adalah pleboto sebagai plebotomis ya, itu harus bisa. Tidak sedikit seorang analis tidak bisa mengambil sampel darah, itu tidak sedikit. Makanya satu, pastikan penguasaan teknik pada saat pengambilan spesimen darah ya. Pada saat plebotomisnya apa saja yang harus dilakukan, hal apa saja yang harus dihindari, lokasi atau wilayah di bagian tubuh mana yang tidak diperbolehkan diambil sampel darah ya, keadaan seperti apa saja kah yang tidak diperbolehkan diambil darahnya gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya untuk AGD, nah itu biasanya kan itu nanti berdasarkan mandat. Misalnya apakah siapa yang diberi wewenang, diberi mandat untuk mengambil sampel AGD gitu kan ya, seperti itu.
Kemudian cara menampung pun itu harus baik dan benar juga. Penggunaan spuit yang benar, kemudian penyimpanannya terhadap tabung vakum, bagaimana mengalirkannya terhadap tabung vakum si sampel darah tersebut ya. Kemudian waktu pemeriksaan. Nah, ini waktu pemeriksaan pun itu kan terutama memang yang harus dilakukan adalah ditetapkan dalam keadaan basal, misalnya dari jam 7 pagi, nah itu keadaan basal seperti itu. Kemudian, tapi ada juga misalnya pengambilannya itu disesuaikan dengan perjalanan penyakit atau fluktuasi hariannya. Sebagai contoh, pemeriksaan Widal itu dilakukan pada fase akut atau konvalesen gitu ya. Pemeriksaan tuberkulosis diambil pada pagi hari setelah pasien bangun tidur. Jadi disesuaikan saja, kecuali pemeriksaan-pemeriksaan yang umum, yaitu di keadaan basal seperti itu. Nah, ini lokasi gitu ya. Kalian harus paham, misalnya untuk pemeriksaan artritis di bagian manakah misalnya terjadi artritisnya, kemudian pengambilan sampel darah. Nah, misalnya ditanyakan dulu sudah apakah dia dalam beberapa minggu ini atau beberapa hari ke belakang itu sudah mungkin saja dia sudah melakukan namanya itu transfusi darah kah atau pernah diambil sampel darah kah gitu ya. Itu harus dipastikan supaya tidak terjadi kesalahan. Ya, ini pemberian identitas jangan lupa, alangkah baiknya memang harus diminta KTP saja ya. Untuk pengisian di formulir harus pastikan tanggal permintaan, tanggal jam, terutama untuk identitas ini minta KTP saja supaya tidak terjadi kesalahan pada saat penulisan nama, jenis kelamin, umur atau tanggal lahir ya, seperti itu. Nah, ini di pom permintaan juga ada tanggal permintaan dan sampai lokasi pengambilan spesimen. Label wadah juga itu harus diperhatikan. Nah, ini kalian harus paham untuk pengolahan serum. Nah, itu biasanya berapa RPM? 3000 RPM, ada yang 5 sampai 15 menit. Ya, darah dibiarkan di suhu kamar sampai 20 sampai 30 menit juga gitu ya. Plasma EDTA. Nah, ini untuk yang plasma EDTA 2 mg. Plasma 2 mg EDTA dalam botol dialirkan 2 ml per darah tanpa melalui jarum. Ya, ini harus paham bagaimana kemudian tutup botol dan campur dengan antikoagulan EDTA apabila memang dimasukkan EDTA secara manual. Tapi sekarang kan sudah ada tabung vakum yang memang sudah langsung di dalamnya sudah ada EDTA-nya. Contoh untuk yang tabung vakum ungu kan ya, ada K2 EDTA dan ada K3 EDTA. Seperti itu. Jadi tidak perlu lagi menambahkan atau menimbang gitu ya EDTA yang akan dimasukkan. Kemudian untuk darah yang ditampung, nah ini yang berisi antikoagulan yang sesuai, kemudian dihomogenkan dengan membolak-balik tabung 10-12 secara perlahan dan merata. Kemudian, nah ini penyimpanan dan pengiriman. Pastikan kalian harus paham di suhu berapakah si sampel tersebut itu stabil gitu kan ya. Kalau misalnya pemeriksaan itu cukup banyak, maka alangkah baiknya disimpan terlebih dahulu ya. Di misalnya di suhu 2-8 derajat Celcius gitu ya. Kemudian apakah diberi pengawet atau tidak, seperti itu ya. Hindari beku cair ya, artinya memang apabila dibekukan itu misalnya ditunggu cair itu harus sekali pakai saja, tidak boleh beku cair seperti itu. Kemudian apa saja yang mempengaruhi stabilitas spesimen, misalnya terjadi kontaminasi karena kan mikroba itu bisa mempengaruhi si sampelnya gitu ya. Kemudian terjadinya metabolisme oleh sel hidup pada spesimen, terjadi penguapan, pengaruh suhu terkena paparan sinar matahari. Contoh ini harus dihindari pada pemeriksaan bilirubin darah gitu ya. Pengiriman ini juga harus menggunakan ya wadah yang tepat, misalnya cool box dengan suhu yang ditentukan. Tidak boleh terkena sinar matahari. Sampel darah itu harus pastikan benar-benar terhindar dari goncangan-goncangan yang bisa merusak sampel tersebut gitu ya. Diberi label sesuai gitu ya, sesuai aturan. Kemudian, nah apa saja yang harus dipahami atau dimantapkan kualitasnya di tahap analitik. Yang pertama adalah untuk regen ya. Pastikan regen itu memang ini kan
kemarin pernah dibahas juga jenis-jenis regen ya. Ini saya tidak akan bahas lagi, cuman pastikan bahwa regen itu benar-benar bagus, baik gitu ya. Artinya belum kadaluarsa, kemudian kalau sudah digunakan pastikan memang dipergunakan dan disimpan di suhu yang benar. Kemudian dicek tutup wadahnya, tutup wadah regennya itu ditutup dengan baik atau tidak, seperti itu. Karena memang kalau tidak regennya tidak diperhatikan gitu ya, asal nyimpan di mana saja, disimpannya di suhu yang tidak sesuai, maka akan terjadi kerusakan dan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Uji ketelitian, ketepatan gitu ya, presisi, akurasi ini. Nah, ini biasanya untuk menghitung menjaga hasil pemeriksaan ya. Menjaga hasil pemeriksaan mungkin harus belajar dulu manual untuk misalnya menghitung simpangan baku gitu ya, rata-rata hasil pemeriksaan yang berulang. Nah, itu harus kalian pelajari secara manual dulu untuk statistik ya, untuk melihat ketelitian dan misalnya keakuratan gitu ya, ketepatan akurasi dari hasil pemeriksaan gitu. Nah, kemudian nah ini ada presisi perbedaannya ini. Nah, ini ada batas minimum presisi atau CV gitu ya. Batas minimum presisi beberapa pemeriksaan. Ya. Batas minimumnya ini. Ya, ini satuannya pasti miligram per desiliter ya. Miligram per desiliter. Ini satuannya. Nah, ini parameternya, ini CP maksimumnya. Bilirubin 7 dan seterusnya ya. Nah, 3 jenis kesalahan pada tahapan uji ketelitian ya. Jadi pada uji ketelitian pasti ada saja kesalahan-kesalahan. Nah, apa saja biasanya kesalahan yang disebabkan oleh limitasi metode pemeriksaan ya. Kemudian pada saat alat yang tidak dikalibrasi, instrumen yang tidak baik gitu ya. Atau kesalahan random acak. Contoh sampel yang tidak stabil, misalnya regen yang kadaluarsa atau regennya rusak, pada pemipetan yang salah gitu ya, karena di pipetnya misalnya ada udara sehingga memang pada saat dipipet itu tidak terlihat bahwa sudah benar pengambilannya, padahal udara juga itu bisa mempengaruhi dari pipet itu. Makanya harus dipastikan bahwa pipet yang digunakan itu sudah baik gitu ya, dan memang tidak ada udaranya ya. Kemudian ini untuk ulcera gitu ya, ini sampel. Nah, ini bagaimana ini perhitungan volumenya gitu ya, seperti cara pembuatan tergantung. Jadi ada yang membuat Volcera. Nah, ini bagaimana cara membuat Volcera ini seperti itu. Nah, apa saja yang harus disiapkan seperti itu, ini sudah, nanti kalian silakan tinggal baca saja. Ini untuk cara pembuatannya, kemudian pembuatan aliquot. Aliquot itu misalnya ada sampel, misalnya untuk pemeriksaan HIV dan lainnya, atau misalnya si sampel tersebut itu misalnya mau digunakan lagi, misalnya guna untuk penelitian, maka disimpan di botol-botol kecil, ditabung atau botol kecil itu namanya apa ya, yang ada tutupnya itu, ada yang 1 mili, ada yang 1,5 mili gitu kan ya, ada yang 2 mili, itu dimasukkan jadi di aliquot, disimpan di botol-botol kecil seperti itu. Nah, bahan kontrol juga ya, itu bahan kontrol harus diuji ketelitiannya ya. Nah, ini ini salah satu, ini mah enggak sih, ini harus dikerjakan.
Ini untuk pengisian bahan kontrol. Ya, ini setiap nilai diperoleh tiap kali. Ini pemeriksaan bahan kontrol di setiap spesimen kerja selama 25 hari. Nah, ini nanti akan dihitung rata-ratanya. Ya, misalnya ini berapa jumlah dari X-nya gitu ya. Misalnya ini pemeriksaan pemeriksaan bahan kontrol terhadap misalnya glukosa ya. Hari pertama berapa, nanti akan dirata-ratakan di sini. Gitu. Kemudian bagaimana menghitung defisiensi standarnya, menghitung koefisien variasinya, seperti itu ya. Nanti ini batas peringatannya X plus 2 SD. Nah ini 3 SD ini nanti dihukum Westgard ya. Jadi harus mengacu pada hukum Westgard. Nanti ada rata-ratanya men itu harus plus 2 SD. Untuk batas kontrol X plus kurang lebih 3 SD gitu ya. Nah ini nanti mana ya? Nah, kita lihat nih. Nah ini nanti dibahas mana ya? Nah ini. Jadi saya akan membahas mengenai aturan Westgard gitu ya, aturan Westgard. Nah ini tulisan Westgard Rule, biasanya Westgard Rule gitu ya. Mana ya? Westgard Rule ini saya ambil di Google dulu ya. Sebentar. Westgard Rule. Ini biasanya memang digunakan untuk perhitungan statistik di melihat penelitian terutama ya, apakah hasilnya ditolak atau diterima di dalam kontrol kualitas lab gitu ya. Sebentar. Nah, ini. Westgard Rule, aturan dasar yang diterbitkan di tahun 1981 oleh Dr. James Westgard untuk mengevaluasi kontrol kualitas lab kesehatan. Ada 6 aturan dasar yang bisa digunakan secara terpisah atau kombinasi untuk mengevaluasi kualitas analitik suatu pemeriksaan. Diperlukan pemahaman. Nah, ini jadi harus pemahaman dan kemungkinan penyebabnya, apakah random error atau systematic error, sehingga kita bisa mendeteksi dan mendeteksi terjadinya pelanggaran Westgard Rules. Ini aturannya. Nah, ini ada aturan 1-2S ya. 1-2S rules. Nah, ini nilai kontrol berada di luar batas 2S. Nilai normalnya sekitar 4,5, bisa berada di antara batas 2S dan 3S, walaupun tidak ada kesalahan analitik. Ini sebabnya, misalnya gini, ini mana ya? Ini dikatakan dia tidak boleh nilai kontrol berada di luar batas 2S. Nah ini, contoh ini. Ini misalnya ada hasil pemeriksaan, misalnya di M, 1S, kemudian di M. Nah, ada satu hasil dia nyampainya di antara nilai kontrol itu di luar batas 2S. Nah, ini salah, ini ditolak. Apabila ada hasil di sini, ini ditolak. Ini tidak boleh. Jadi hasilnya tidak diterima. Nah, ini penyebabnya bisa karena random error. Tadi random error itu bisa karena memang kalibrasi, reagentnya, atau systematic error ya dari alat gitu ya. Kemudian ada aturan 1-3S. Nah, untuk 1-3S ini nilai kontrol di luar batas plus 3S. Nah, ini. Misalnya ini ada sampelnya itu pertama ini ada di 2S, 1S sampai M, ini tidak masalah. Tapi kalau ada hasil, nah ini sampai di 3S, nah ini tidak diterima atau ditolak si hasilnya ya. Bisa karena random error atau dari awal dari sistematik memerlukan perbaikan besar. Hasil pasien tidak bisa dikeluarkan. Ya pun tidak bisa dikeluarkan hasilnya gitu. Nah, ini
kalau yang ini sebenarnya yang 1S ini masih bisa dikeluarkan katanya itu ya. Tapi sebenarnya ditolak juga gitu. Tapi harus jelas dia penyebabnya apa. Apabila misalnya karena tadi saya bilang misalnya ini glukosa ya, glukosa hariannya gitu. Kan misalnya harus puasa dulu, ternyata si pasien tersebut itu penyebabnya adalah misalnya pasiennya lupa untuk puasa, sehingga memang glukosanya itu tinggi misalnya seperti itu, sehingga keluar atau sampai batas 1S 2S ini katanya ini masih bisa sih, masih bisa dikeluarkan dengan catatan, tapi dengan catatan. Tapi kalau udah seperti ini, nah ini 1,3S ini tidak bisa dikeluarkan hasilnya. Kemudian ada lagi yang aturan 2,2S ya. Nah, ini di 2,2S-nya ini 2,2S ada yang within run dan ada across run gitu ya. Penyebabnya ini systematic error, terjadi dua nilai kontrol melebihi batas plus 2S terjadi pada sisi main yang sama. Nah, ini aplikasi pada control within run, QC quality control normal level 1 dan abnormal level 2 melebihi batas 2S pada sisi main yang sama, menunjukkan sistematik dan mempengaruhi pada seluruh kurva. Nah, contoh seperti ini. Ini yang within run, ini yang within run itu apa ya, harian mungkin ya. Within run itu yang harian. Nah, seperti ini. Yang within run, yang harian ini tapi kok harian, jadi ada berarti di sini ada 4 sampel tapi yang sama seperti ini. Jadi kayak tumpang tindih gini, ini tidak diperbolehkan ya. Ini berpengaruh pada keseluruhan. Kemudian ada cross run, ini QC pada satu level berturut-turut di luar batas. Nah, ini lihat. Ini berturut-turut di luar batas ini. Ini dua. Nah, ini tidak diterima juga seperti itu ya. Di luar batas. Sebentar. Kita coba lihat yang satu lagi. Nah, bentar. Ini nah, ini yang tadi 1,2S. Oh, ini nih. Ini bukan 1,2S, ini tadi kita 2S 2S. Ini yang 1,3S juga ini sebenarnya nih ya. Ini juga tidak diterima. Ya, yang 1,3S dia tidak diterima juga karena di luar ya. Nah, ini yang penolakan. Merupakan penolakan memberikan gambar kesalahan sistemik. Ini jadi ada within run. Ya, within run itu yang ini, yang seperti ini. Ini dua hasil kontrol dari level kontrol yang berbeda keluar di sisi yang sama, baik 2SD di atas atau 2SD di bawah. Ini kan yang apa, yang bawah nih. Tuh, dia keluar. Jadi ada dua hasil kontrol, ini dua hasil kontrol, tapi kalau misalnya ada di 2SD atau 2S lewat gitu ya, melebihi 2S, itu tidak diterima. Ya, seperti itu. Ini yang within run, tapi yang across run pun sama. Yang across run ini dua hasil kontrol terakhir di level kontrol yang sama keluar di sisi yang baik 2SD di atas. Nah, ini dia keluar. Nah, ini dia pun mungkin tidak diterima. Seperti itu ya. Itu aturan yang 2S. Selanjutnya ini ada aturan R4. Nah, ini R4S. R4S ini biasanya terjadi gini. Ada nilai itu yang tiba-tiba rendah banget, kemudian naik gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini tiba-tiba rendah, ini kan harusnya di sini. Atau misalnya jika terjadi selisih nih, sebab random error, selisihnya QC dengan single run, jadi hasilnya itu tiba-tiba apa ya, tiba-tiba lonjakan, mengalami lonjakannya yang cukup drastis seperti ini nih.
ya. Misalnya, nah ini SRS ini tidak diterima ya. Awalnya tinggi kok jadi rendah, atau awalnya rendah banget kok jadi tinggi banget. Nah, itu tidak diterima pun seperti itu. Kemudian pelanggaran pada rule berikut di bawah dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya sistem error yang kecil atau bias analitik. Bias analitik dapat digunakan dengan cara kalibrasi atau alat. Nah, ini biasanya terjadi pada misalnya ini nih 4-1S rule. Nah, ini 4-1S rule. Ini ya. Ini katanya ini kesalahan alat, ini bisa kalau dikalibrasi ini masih bisa digunakan gitu. Kemudian 41S rule. Nah, ini 31S berada di luar batas 1S di sisi yang sama. Nah, ini. Di sisi yang sama ini ada 4, 1S-nya. Oh, ada 4 di sini nih. Wah, ini kayaknya kesalahan alat. Harusnya kan di sini nih batas yang benarnya. Tapi kok ada 4, 1S-nya itu masih bisa diperbaiki seperti itu sistem errornya. Kemudian ada yang 41S nih, malahan yang 41S rule ini dia kayak tumpang tindih berada di luar batas 1S. Nah, ada 4 di sini nih, di luar batas 1S di sini. Ya. Ini pun nah ini harus dicek dengan kemungkinan di sini katanya ini bisa dihilangkan dengan kalibrasi seperti itu. Ya. Terus ini apa ya? Nah, ini R4S, nah ini seperti tadi ya. Ini pun sama, ini nah ini merupakan penolakan menggambarkan kesalahan random. Dua hasil kontrol terakhir dari level kontrol yang sama, ini across run atau berbeda within run, keluar dari 2 SD di sisi berseberangan sehingga perbedaan nilainya menjadi 4 SD. Atau keluar dari 4S ini. Nah ini keluar nah seperti ini 4S. Ya. Ini tidak boleh. Itu juga yang ini. Yang tumpang tindih ya. Ini. Nah, ini ada penolakan 10 kali. 10 hasil counter terakhir dari level counter yang sama atau berbeda, berada pada sisi yang sama di atas di bawah nilai rata-rata. Nah, ini. Ini pun tidak boleh ini. Misalnya ada 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama. Gitu kan ya. Tiba-tiba seperti ini tidak boleh. Ini ditolak hasilnya. Ataupun yang within run juga ini yang tumpang tindih itu yang scrollnya ada 2 bahan kontrol gitu ya. Tiba-tiba di yang ke-10 melonjak drastis gitu ya. Error atau keluar dari 2S. Tidak harus semua rule dalam aturan Westcott harus kita pakai. Dasar pertimbangan adalah performance dan efisiensi. Ya, jadi memang tadi itu aturan dasarnya memang seperti itu. Tapi balik lagi, misalnya ke performa masing-masing, gitu ya. Jadi, tapi memang tetap aturannya harus dipahami yang Westcott rule tadi itu. Oke, ada lagi nggak yang saya sampaikan? Ini, nah itu paling ya sampai aturan 10X rule gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Ini kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya, ini 10.
pada sisi main yang sama. Ini tidak boleh. Ini sisi mainnya kok yang sama banget gitu. Ini tidak diterima ini hasilnya. Paling gitu saya. Nah, itu mengenai Westcott rule ya yang bisa saya jelaskan. Itu. Kemudian sebentar. Nah, kemudian pencatatan pelaporan. Nah, ini pada saat pendokumentasian atau pelaporan ini harus dilaksanakan yang benar-benar tepat gitu ya. Jadi yang pertama kesesuaian pencatatan dan pelaporan. Ya dari sesuai hasil pemeriksaannya gitu ya. Bagaimana cara penulisan angka bulat ya gitu. Pencantuman nilai normal itu pastikan sesuai dengan SOP ya. Bagaimana kan disesuaikan pasti dengan jenis kelamin, pasti sudah ada format pelaporannya. Setiap lab itu pasti ada masing-masing ya, seperti itu. Kemudian ada pemantapan mutu eksternal. Nah, jadi tadi sudah dibahas kalau pemantapan mutu internal itu dilakukan oleh pihak dalam lab itu sendiri, manajemen, mungkin manajemen yang di laboratorium atau di tempat mungkin di rumah sakit itu sendiri yang berhubungan dengan atau manajemen lab gitu ya. Sementara untuk PME itu kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak luar. Jadi pihak luar yang akan memantau bagaimana peninjauan mutu dari lab itu sendiri, dari lab ya yang akan. Nah, biasanya itu berupa hasil evaluasi gitu ya dalam skor derajat penyimpanan atau yang disebut dengan bentuk skor office, overall variance index score-nya. Nah, nanti akan seperti ini. Arti nilainya itu akan berupa dalam skor 0 sampai 3. 0,00 sampai 0,50 itu baik sekali, atau misalnya nah 0,51 sampai 1 baik, 1,10 sampai 2,00 cukup, 2,1 sampai 3,0 perlu baikan, atau lebih dari 3 itu jelek. Jadi seperti itu ya nilai skornya. Sementara untuk OVS-nya, overall variance index-nya seperti ini. Ya, itu nanti siapa saja ya pelaksana program ini biasanya dilakukan oleh perhimpunan profesi atau kalau mungkin dinkes gitu ya. Atau bisa juga pihak swasta gitu ya. Nah, tujuan dari pemantapan lab ini tekankan pada pemantapan akurasi ya. Contoh nih, misalnya prosedur pelaksanaan dari pemantapan kualitas antar lab. Misalnya untuk pemeriksaan kimia darah, itu pengelola menyediakan 2 serum kontrol dengan cukup besar. Kemudian nanti dengan keadaan zat yang berbeda, yaitu serum A dan B ya. Ini jadi pengecekan, misalnya pengecekan terhadap bahan kontrol yang ada di lab yang akan dituju seperti itu ya. Misalnya nanti hasil perbandingan dari tiap lab peserta kemudian dikirimkan kembali kepada pihak lab peserta atau lab masing-masing ya, seperti itu. Nah, biasanya ini PDS Clean dan itu bisa kerjasama dengan PDS Clean yang melakukan PME-nya itu. Manfaat yang didapat oleh lab peserta mengikuti pemantapan kualitas antar lab ya. Dapat mengetahui perbedaan hasil yang didapat, kemudian mengetahui perbedaan hasil, adanya referensi juga sih, kita bisa menambah referensi seperti itu. Nah, kemudian
penerapan pemantapan mutu bidang kimia klinik ya. Kalau nah ini bagaimana sebentar. Penerapan pemantapan mutu internal bidang kimia klinik. Ini penerapannya pemantapan mutu quality control atau quality assurance lab klinik. Kegiatan ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan lab klinik. Nah, ini kegiatan tersebut adalah pemantapan mutu internal dan eksternal. Kalau mutu internal, kegiatan pencegahan, nah ini biasanya dilaksanakan di lab masing-masing. Apa saja kegiatannya? Ya tadi, bagaimana pemantapan atau pemantauan mutu, kendali mutu yang dilakukan di lab tersebut, kemudian dipantau ya atau dilakukannya PMI oleh pihak internal dari mulai tahapan pra-analitik, analitik sampai pasca analitik. Sebenarnya sama saja, yang membedakan itu adalah penyelenggaranya. Jadi sebelum ke PME, pemantapan mutu eksternal, alangkah baiknya PMI dulu supaya untuk mengetahui misalnya persiapan apa saja yang sudah dilakukan dan kekurangan-kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki seperti itu ya. Nah, kemudian apa saja yang harus dilakukan ini dari mulai persiapan pasien gitu ya. Tadi ini saya akan bahas lagi. Pengambilan spesimennya juga ini harus dilakukan, terutama untuk ini kan kimia klinik darah ya, berarti bagaimana cara pengambilan pena, kapiler yang baik dan benar seperti itu. Kemudian spesimen wadah yang digunakan di lab itu dan bagaimana stabilitasnya. Jadi sudah disediakan SOP yang biasa digunakan di lab tersebut yang akan dipantau mutunya atau kualitasnya. Kemudian bagaimana pemberian identitas atau SOP pemberian identitas yang ada di lab tersebut. Bagaimana SOP pengolahan serum atau sampel gitu ya. Dan itu seperti itu. Jadi semua tahapan itu harus ada SOP-nya ya. Sampai juga penanganan limbah. Bagaimana pengolahan bahan, pemeliharaan alat itu pun harus ada SOP-nya ya seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana untuk pemantapan mutu internal, untuk eksternal. Nah, biasanya untuk eksternal ini di sini ada di pemantapan mutu eksternal mikrobiologi, biakan dan kepekaan. Misalnya ini juga dilakukan di rumah sakit di Indonesia, misalnya di lab FKUI gitu ya. Pemantapan mutu internal regional meliputi urinalisis sebanyak 40% di lab puskesmas dan dilaksanakan satu periode. Nah, ini contoh-contohnya ya. Untuk yang pemantapan mutu eksternal misalnya urinalisa. Kemudian pemantapan mutu nasional sebagai berikut. Ada yang untuk imunologi, kalau nasional itu ada imunologi, toksikologi klinik. Tapi untuk internasional itu baru bidang mikro dan imunologi ini oleh WHO secara ya seperti itu contohnya ya. Nah, hasil lab digunakan untuk mendiagnosa, memantau pengobatan, serta meramalkan prognosis. Hal-hal yang perlu diperlukan saat di lab, presisi, ya, akurasi ini. Bagaimana cara menghitung akurasi presisi sebagai manual, walaupun nanti kan bisa kita langsung aplikasikan di Excel gitu ya, untuk ininya. Cuman sebagai ATLM dan petugas lab dan juga pengelola lab itu harus paham bagaimana tahapan-tahapan persiapan sampel dari mulai tahapan pra-analitik sampai pasca analitik yang harus disiapkan ya untuk supaya siap dipantau mutunya gitu ya. Ini sebenarnya sama saja yang tadi ya. Gitu. Nah, ini program nasional pemantapan mutu eksternal kimia klinik. Ini skemanya ya. Ini peserta ini, nah pengiriman nanti misalnya gini. Penyelenggara lab peserta tahapannya seperti ini: pengiriman serum kontrol dan formulir hasil, pemeriksaan serum, formulir pemeriksaan, pengumpulan hasil pemeriksaan peserta, hasil penentuan nilai target, evaluasi hasil, pemeriksaan dengan komputer, pengiriman hasil evaluasi dan kemungkinan kesalahan yang ada. Nah, seperti itu ya. Itu yang untuk tahapan PME, pemantapan mutu eksternal. Itu biasanya hanya mengontrol untuk pemeriksaan saja.
Seperti itu. Ini peningkatan kualitas hasil lab diupayakan dalam pelaksanaan program-program PMI dan PME pelatihan. Nah ini, jadi kualitas lab itu harus adanya PMI dan PME supaya kita tahu sejauh mana kualitas lab kita, ya. Kemudian memberikan impact yang baik juga sebenarnya untuk konsumen bahwa memang lab tersebut sudah sudah ada sertifikasinya, sudah ada misalnya pengawasannya, gitu, bahwa lab tersebut bisa dipercaya dari segi hasil pemeriksaan dan juga memang hasil yang dikeluarkannya valid, gitu ya. Kemudian perlu adanya pelatihan pendidikan untuk SDM-SDM yang ada di lab tersebut. Jadi ada update ilmu, kemudian ada peningkatan terutama untuk jenjang kualifikasi pendidikan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu paling. Nah, ini bagaimana kalau untuk yang program nasional yang ini PME ya. Ini pemantapan mutu eksternal ini biasanya dilakukan oleh Dirjen kalau sekarang mungkin Kemenkes ya gitu. Ini biasanya pesertanya semua lab ya gitu ya. Ini nanti ada ini bisa dibaca saja sebagaimana prosedur pelaksanaannya. Ya, gitu. Ini cara PME-nya. Nanti ada hasilnya seperti ini tadi ya. Tentangnya ada evaluasi, kemudian apa yang diverifikasi, nah seperti itu. Ini tahap-tahapannya. Ini pertanyaan yang mungkin akan keluar, yang akan dipertanyakan untuk mengetahui kualitas dari mulai ya seperti apa yang dikerjakan di lab itu seperti apa prosedurnya, sudah sesuaikah gitu. Tapi akan ditanyakan poin per poin. Kemudian adanya audit, validasi hasil, ini pendidikan dan pelatihan itu sangat perlu ya. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk tugasnya, silakan nanti dikerjakan ya di e-learning. Ini pertemuan, sebenarnya ada pertemuan yang banyak yang tertinggal, tapi nanti untuk tugasnya bisa dikerjakan di e-learning saja. Oke, terima kasih untuk penyampaian hari ini. Sekian, nanti akan dilanjut dengan pemantapan mutu internal bidang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, boleh misalnya nanti di grup, ya, ada hal yang tidak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.